Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nevi Eliani Anissa Putri. Di sini saya sebagai siswa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stevinia Maremo Sunanggai. Saya di sini berperan sebagai siswa. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Cindy Cahyati Yusuf sebagai siswa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelia Kamaranita Sumpulap sebagai siswa. Saya Desri Febrianti Bungoroy sebagai siswa. Saya Nur Anissa Pertiwi-Bunga sebagai siswa. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Maria Bernadette Pascalia. Saya di sini berperan sebagai siswa. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, selamat pagi juga. Sebelumnya terima kasih. Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian telah meluangkan waktu kalian. Mungkin satu orang perwakilan dari kalian bisa membawa kita di dalam doa. Siapa yang mau membawa doa? Saya Pak. Oke, Maria Bernadette Pas. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa, dan izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah melindungi kami dari hari-hari kemarin hingga sekarang ini ya Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau telah memberikan kami kesehatan yang luar biasa sampai sekarang ini. Sekarang kami melanjutkan diskusi kelompok kami melalui Zoom ini ya Tuhan. Semoga Engkau melindungi kami dan jaga kami selama diskusi kelompok kami ini. Semoga apa yang kami bahas hari ini bisa berguna bagi diri kami sendiri dan semua orang dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Namamu tetap kami puji ya. Amin. Dalam nama Bapa. Baik ya, terima kasih Maria Bernadette Pascalia yang telah membawa kita dalam doa. Baik ya, bagaimana kabar kalian adik-adik sekalian? Kabar baikkah? Baik Pak. Ya, syukurlah kalau kabar kalian baik-baik saja. Bapak harap kalian bisa menjaga kesehatan kalian agar kalian bisa semangat lagi dalam melakukan segala aktivitas. Ya, baik, sebelum kita melanjutkan ke tahap inti kita, di sini Bapak ingin menyampaikan sedikit kepada kalian mengenai tujuan kita untuk melakukan layanan bimbingan kelompok ini ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya, baik. Jadi adik-adik, tujuan kita untuk melakukan layanan bimbingan kelompok ini, yang pertama itu peserta didik mampu mengetahui apa itu prokrastinasi akademik. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui dampak dari prokrastinasi akademik. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengetahui langkah dalam penanganan prokrastinasi akademik. Baik adik-adik sekalian, itu mengenai tujuan pemberian layanan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Baik ya, jadi tujuan Bapak sudah sampaikan. Berikutnya Bapak akan sampaikan aturan-aturan yang harus dilalui dalam pemberian layanan bimbingan kelompok ini. Jadi nanti Bapak akan menjelaskan materi mengenai prokrastinasi akademik ini. Jadi nanti adik-adik bisa mendengar apa yang Bapak jelaskan. Nanti setelah Bapak selesai jelaskan, jika ada yang belum mengerti bisa bertanya dengan raise hand juga bisa, ataupun mengaktifkan mikrofon yang ada di Zoom ini.
Baik ya adik-adik, apakah bisa mengerti? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Baik, jika sudah mengerti, dan apakah kalian siap untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok kita ini? Siap. Bapak. Siap, Bapak. Baik, jika sudah siap semua, mari kita mulai saja. Baik ya, Bapak minta tolong untuk salah satu anak untuk bisa share screen materi yang telah Bapak kirimkan ke grup WA kita. Ya, Bapak minta screen. Oh iya, Vin, terima kasih Vin. Ya, Pak. Oke, baik ya anak-anak. Apakah sudah bisa melihatkah materinya? Sudah, Pak. Bapak. Oke, sudah. Jadi materi yang akan dibahas itu yang pertama itu pengertian prokratitor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Yang ketiga itu dampak-dampak dari prokrastinasi akademik. Dan yang keempat itu adalah langkah-langkah penanganan prokrastinasi akademik. Baik, teman Vin bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, Pak. Ya, baik. Jadi yang pertama akan kita bahas itu mengenai pengertian dari prokrastinasi akademik. Baik ya, jadi pengertian prokrastinasi akademik ini menurut Silver, seorang prokrastinator tidak bermaksud untuk menghindari atau tidak mau tahu dengan tugas yang dihadapi. Akan tetapi mereka hanya menunda-nunda untuk mengerjakannya sehingga menyita waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan. Watson menyatakan bahwa prokrastinasi dengan takut gagal, tidak datang dan melawan. Baik ya, jadi dari dua pengertian itu dapat Bapak simpulkan bahwasannya pengertian dari prokrastinasi akademik itu merupakan suatu kebiasaan atau tingkah laku siswa yang sering menunda-nunda tugas sekolah bahkan tidak mengerjakan tugas tersebut. Itu mengenai pengertian dari prokrastinasi akademik. Baik, Vin bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, berikutnya itu kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Jadi, menurut kata Runda mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab dari prokrastinasi akademik itu ada 4. Yang pertama itu kecemasan, yang kedua itu tidak percaya diri, dan yang ketiga sakit, dan yang keempat bermain. Nah, sekarang kita akan mulai pada kecemasan. Itu artinya adalah khawatir, teman-teman, adik-adik sekalian. Jadi jika kalian merasa cemas ataupun kalian merasa khawatir dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu, berarti kalian tidak tahu cara mengerjakan tugas itu seperti apa, ataupun kalian juga tidak tahu seperti apa sehingga kalian itu cenderung merasa khawatir, merasa cemas ataupun takut dalam mengerjakan tugas tersebut. Nah, kuncinya agar kalian tidak cemas dan kalian tidak khawatir itu, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama itu, kalian harus memperhatikan ketika guru itu menjelaskan materi di depan. Seperti itu. Jadi ketika kalian memperhatikan, maka kalian akan mengetahui ketika diberikan tugas itu kalian tahu cara kerjanya seperti apa. Nah, selain kalian memperhatikan, selain kalian fokus dan konsentrasi terkait dengan penjelasan guru, langkah selanjutnya itu yang harus kalian lakukan adalah kalian membuat rangkuman. Nah, di dalam rangkuman itu, adik-adik, kalian bisa mengambil inti-inti sehari saja, ataupun kalian bisa ambil poin-poin inti saja untuk kalian masukkan ke dalam rangkuman tersebut. Nah, tujuannya untuk agar kalian itu bisa, tujuannya itu dari rangkuman, tujuan dari kalian membuat rangkuman itu agar bisa memudahkan kalian ketika belajar nanti ataupun mempersiapkan diri untuk ujian nanti, seperti itu. Yang kedua itu adalah tidak percaya diri. Nah, tidak percaya diri ini adik-adik banyak sekali dimiliki oleh kalian, para peserta didik ini. Kalian tidak percaya diri dengan kemampuan yang kalian miliki, seperti itu. Kalian tidak percaya diri dengan kemampuan yang kalian miliki sehingga tugas yang gampang pun kalian tidak tahu mengerjakannya.
bahkan kalian menunda tugas tersebut. Karena apa? Karena kalian tidak mempunyai keyakinan diri yang kuat. Kalian tidak percaya dengan kemampuan yang kalian miliki, sehingga kalian cenderung tidak mengerjakan tugas tersebut. Bahkan ada yang ke sekolah baru mengerjakan tugasnya di dalam kelas. Seperti itu ya. Jadi Bapak harap bahwa kalian harus menanamkan rasa percaya diri ini sedini mungkin ya. Karena kalau kalian percaya diri, soal yang diberikan oleh guru ataupun tugas yang diberikan oleh guru itu mau sesusah apapun, pasti kalian punya niat untuk mengerjakannya. Entah itu kalian kerjanya benar atau salah, intinya kalian punya niat. Karena apa? Karena kalian percaya diri dengan kemampuan yang kalian miliki. Seperti itu. Jadi salah benar itu tidak menjadi suatu persoalan. Karena kita semua itu dalam proses belajar. Jadi belajar itu tidak selamanya harus langsung benar, harus langsung pintar, melainkan butuh proses. Seperti itu ya. Berikutnya adalah sakit. Nah, Bapak harap kalian itu bisa menjagakan kesehatan kalian, bisa menjaga pola makan kalian, bisa menjaga pola tidur kalian. Karena apa? Karena kalau kalian sakit, maka daya tahan tubuh kalian itu akan melemah. Dan kalau sudah lemah, kalian tidak bisa melakukan segala aktivitas, termasuk dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ini. Jadi, jika ada tugas yang diberikan Bapak Ibu guru itu, usahakan pulang langsung mengerjakannya. Karena kalau kalian tidak kerja, nanti besok kalian ke sekolah itu pasti ada tugas baru lagi. Nah, kalau tugasnya sudah semakin banyak, sudah semakin menumpuk, maka kalian tidak punya kemauan untuk mengerjakannya begitu. Berikutnya adalah bermain. Jadi di sini maksudnya itu kalian bisa memanajemen waktu dengan baik. Kalian harus tahu bahwa mana waktu untuk bermain, mana waktu untuk belajar, dan mana waktu untuk mengerjakan tugas. Kalian bermain itu tidak ada yang larang, adik-adik sekalian. Asalkan kalian sudah menjalankan tanggung jawab kalian sebagai seorang peserta didik, sebagai pelajar, yaitu belajar dan mengerjakan tugas. Seperti itu ya. Jadi itu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Nah, berikutnya kita masuk kepada dampak dari prokrastinasi. Baik ya. Jadi perilaku menunda itu dapat mempengaruhi keberhasilan akademik dan pribadi individu. Si Royce mengemukakan konsekuensi yang timbul dari perilaku menunda-nunda tugas, yaitu munculnya perasaan bersalah maupun menyesal dari dalam diri siswa. Kurang optimal tugas yang dikerjakan dan mendapatkan hukuman atau sanksi dari guru. Nah, dari dampak yang ada ini, teman-teman, dampak yang paling banyak terjadi pada diri kalian itu adalah mendapatkan hukuman atau sanksi dari guru. Jadi kalau kalian tidak mengerjakan tugas kan dampaknya mungkin kalian mendapatkan sanksi atau hukuman dari guru seperti kayak disuruh berlutut, bahkan ada guru yang memukuli kalian, bahkan juga ada yang guru usir kalian keluar kelas untuk tidak mengikuti jam pelajarannya. Jadi itu ya mengenai dampak dari prokrastinasi akademik. Baik, di materi yang keempat ini yaitu langkah-langkah penanganan prokrastinasi akademik. Yaitu ada beberapa langkah. Teman-teman, ya. Jadi langkah yang pertama itu telaah sikap diri terhadap tugas untuk dapat mengatasi persoalan prokrastinasi terlebih dahulu. Anda harus memahami persoalan itu sendiri. Artinya adalah diperlukan analisis atau situasi dan kondisi Anda pada saat tugas tidak terselesaikan dengan baik. Dan cobalah untuk diam sejenak, lalu telaah dan cobalah berdialog dengan diri sendiri tentang tugas yang sedang dihadapi. Itu merupakan langkah pertama. Dan langkah kedua yaitu penyelarasan diri dengan tugas. Nah, apabila Anda menghadapi tugas yang membutuhkan waktu yang panjang, bagilah tugas tersebut ke dalam bagian-bagian yang pendek. Karena biasanya tugas yang pendek atau tugas yang mudah itu tidak menimbulkan prokrastinasi. Karena mudah untuk dikerjakan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan langkah ketiga yaitu hindari perasaan terbeban. Hindari perasaan terbeban di sini dengan cara memecah tugas besar atau tugas sulit menjadi bagian atau komponen yang lebih kecil. Kemudian, pusatkan perhatian kalian hanya pada satu bagian saja, yakni satu bagian yang sering atau yang sedang Anda kerjakan. Yang berikut langkah keempat yaitu berapresiasi kepada diri. Beri apresiasi kepada diri. Jangan lupa beri diri Anda imbalan karena sudah menyelesaikan tugas. Nah, hal ini
kalian bisa lakukan dengan jalan-jalan, nonton TV, makan sesuatu yang kalian sukai, baca novel yang kalian sukai, bahkan istirahat, tidur, atau apa saja yang dapat menyenangkan hati kalian. Baik adik-adik sekalian, itu mengenai materi yang berkaitan dengan prokrastinasi akademik. Nah, untuk waktu selanjutnya ini Bapak ingin ajak curah pendapat kepada kalian, dan untuk adik-adik yang belum paham atau belum mengerti mengenai materi yang Bapak bawakan ini yang kaitannya dengan prokrastinasi akademik, mungkin adik-adik sekalian bisa bertanya dan kita diskusikan bersama. Dan jika ada yang ingin bertanya ataupun juga bisa raise hand. Seperti itu ya adik-adik ya. Baik, sekarang Bapak beri waktukan kepada kalian. Jadi bagaimana adik-adik? Apakah dari materi yang Bapak jelaskan tadi itu apakah kalian sudah paham dengan baik, sudah mengenai baik atau belum? Nah, jika belum paham atau belum mengerti, mari kita diskusikan secara bersama-sama. Seperti itu. Ini kayaknya Bapak lihat. Oh iya, oke. Untuk adik Angge Berta, silakan. Kalau dari saya Pak, bagi saya cukup mengerti dengan materi yang sudah Bapak jelaskan. Oke, jadi menurut adik Angge Berta ini dia sudah mengerti terkait dengan apa yang Bapak jelaskan. Seperti itu ya. Untuk adik-adik yang lain bagaimana? Apakah sudah mengerti juga? Atau masih bingung di bagian materi yang mana? Bisa kita diskusikan ya. Sudah mengerti semua kah adik-adik sekalian? Ya, untuk Pak, adik Nevi bagaimana? Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, saya dulu ya Pak. Nah, kalau Nevi itu Iya, silakan. mengerti apa yang dijelaskan oleh Bapak, tapi ya setelah Nevi mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Bapak tuh, Nevi itu melakukan ada mau tugas tadi, tugasnya itu sulit sehingga Nevi malas gitu untuk mengerjakan. Nah, Pak, kalau solusi Pak Nevi yang berkaitan dengan tugasnya itu terlalu banyak. Itukah sama yang adik Nevi lakukan? Itu adik Nevi harus percaya dengan kemampuan yang adik Nevi lakukan. Harus bisa memotivasi diri lagi. Yakin dengan kemampuan yang adik Nevi miliki. Jadi begini, adik Nevi harus memiliki prinsip bahwasannya orang lain bisa, kenapa adik Nevi tidak bisa? Seperti itu. Jadi harus punya prinsip seperti itu dulu. Jadi ketika adik Nevi sudah mempunyai prinsip seperti itu, maka tugas yang sesulit apapun pasti adik Nevi mempunyai niat untuk mengerjakan tugas tersebut. Entah itu tugasnya benar atau salah, pasti adik Nevi sudah pasti punya niat untuk mengerjakan tugas tersebut ya. Jadi ketika ada banyak tugas, kalau adik Nevi bingung dalam mengerjakan tugas tersebut, mungkin adik Nevi membagi dulu mana tugas yang gampang adik Nevi buat dan mana tugas yang sulit begitu. Jadi adik Nevi bisa mengerjakan tugas yang gampang dulu. Menurut adik Nevi itu adik Nevi bisa mengerjakannya begitu. Jadi tugas yang sulit itu dibiarkan dulu. Fokus saja dulu kepada tugas yang menurut adik Nevi itu gampang atau bisa diselesaikan. Seperti itu. Seperti itu adik Nevi, bagaimana? Siap Pak, bisa dipahami Pak. Jadi Nevi nanti ngerjain itu dari yang mudah terus yang sulit ya Pak. Iya, silakan. Silakan untuk adik Vin. Baik Pak, kalau menurut saya mungkin teman Nesa membuat skala prioritas, jadi teman Nesa dahulukan mana itu masih
eh, sering-sering eh, oke, baik, adik-adik eh, baik ya anak-anak, jadi itu mengenai simpulan yang telah Bapak berikan. Namun sebelum itu Bapak ingin menyampaikan kepada kalian bahwa Bapak telah mengirimkan link evaluasi hasil untuk kalian isi di dalam grup WA kita. Jadi setelah selesai pertemuan ini, Bapak harap kalian bisa kalian telah Bapak siapkan. Seperti itu ya. Jadi di awal tadi kita sudah mulai dengan doa, mungkin di akhir kegiatan ini kita akhiri dengan doa juga. Mungkin meminta perwakilan dari satu orang untuk mengakhiri kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Baik, Baik ya, jika tidak ada yang bersedia mungkin kita berdoa. Siapa? Saya Siapa tadi yang Pak. Oh iya. Untuk teman Anggi Bertago, silakan ya membawa kita dalam doa. Untuk teman Anggi, adik Anggi, silahkan ya membawa kita dalam doa menutup kegiatan kita pada akhir ini. Pak, tadi teman Nevi, Pak, bukan teman Anggi. Oh iya, oh maaf ya, Iya, Pak. Bapak lupa. Soalnya Bapak pakai HP, jadi layarnya hanya sedikit saja yang kelihatan. Mohon maaf ya adik Nevi karena Bapak tidak lihat tadi. Baik, silakan adik Nevi menutup kita dengan doa. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk memimpin doa sesuai dengan kepercayaan saya, yaitu Muslim. Berdoa dalam hati sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih adik Nevi yang sudah mengakhiri kita dengan doa. Sekali lagi Bapak ingatkan bahwa Bapak telah mengirimkan link di grup kelas kita. Jadi silahkan mengklik link itu untuk isi beberapa pertanyaan yang telah Bapak siapkannya sebagai evaluasi hasil kita nanti. Baik, Bapak harap pada pertemuan kali berikutnya kalian bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi, jaga kesehatan, sehingga pada pertemuan kali berikutnya kalian bisa semangat lagi untuk mengikuti layanan yang Bapak berikan ya. Bapak akhiri, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi untuk kita Terima semua. kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih.